Halo semuanya, perkenalkan nama aku Niputu Marsala Lestari Dewi. Aku biasa dipanggil Marsala, biasa juga dipanggil Dewi. Aku baru pertama kali membuat video vlog seperti ini. Ini pun karena tuntutan tugas kuliah aku, yaitu mata kuliahnya bakteriologi. Dan kalian tahu nggak siapa dosennya itu? Dosen pengampunya adalah Pak Putra ini ngasih aku tugas buat bikin video tentang bakteri. Jadi seperti judul yang sudah kalian baca di video ini. Jadi sebelumnya aku mau kasih tahu kalian, jangan lupa videonya di like. Terus kalian juga harus nonton sampai habis ya, sampai habis video, karena di belakang-belakangnya itu aku bakal ngasih tahu kalian gimana sih caranya buat meminimalisir bau badan. Seperti itu. Oke, kenapa aku ngambil bau badan itu sebagai topik aku untuk tugas bakteriologi ini? Karena dari pengalaman aku sih ya, pengalaman sehari-hari aku gitu, banyak ketemu orang dan ya you know lah. Oke, jadi kita mulai aja. Kenapa sih kita itu bisa bau badan? Nah, banyak yang beranggapan bahwa keringat itu penyebab bau badan. Bener nggak sih? Oke, aku bakalan ngejelasin sedikit gimana sih keringat itu sebenarnya. Keringat itu dihasilkan oleh kelenjar keringat yang ada di dalam kulit kita, nggak ada di dalam lapisan kulit kita. Itu ada kelenjar keringat dan itu menghasilkan keringat. Ketika kita banyak melakukan aktivitas atau kegiatan, itu kita bakalan berkeringat. Karena apa? Di sana kita melakukan metabolisme dan ada yang namanya pembakaran lemak seperti itu yang akan menyebabkan kita berkeringat. Nah, apalagi kita banyak aktivitasnya itu di luar ruangan yang notabene-nya terpapar sinar matahari secara langsung. Kita itu tinggal di negara tropis, di mana yang setiap tahunnya kita pasti terpapar sinar matahari. Sinar matahari itu membuka pori-pori kulit kita. Jadi panasnya itu membuka pori-pori kulit kita. Dan keringat itu keluar melalui pori-pori kulit. Jadi, paham kan? Sebenarnya keringat itu memang normal dialami oleh semua orang. Normal sekali karena tubuh setiap manusia itu mengalami metabolisme. Oke, jadi aku bakalan lanjut aja. Sebenarnya yang menyebabkan bau badan itu adalah bakteri. Jadi bukan keringatnya ya, bakterinya. Bakteri yang bercampur di keringatnya. Jadi seperti ini guys, tubuh kita itu, tubuh manusia, nah di permukaan kulitnya itu mengandung bakteri. Jadi seperti ini guys, bakteri yang aku maksud itu adalah bakteri yang memang tumbuh di tubuh manusia, yang memang seharusnya tumbuh dan ada di tubuh manusia, yaitu yang disebut dengan flora normal ya. Nah, flora normal itu adalah mikroorganisme yang memang seharusnya ada dan tumbuh memang menetap di tubuh manusia. Seperti misalnya di permukaan kulit. Nah, jadi ini aku ambil contohnya yang di permukaan kulit ya, karena aku ngebahasnya itu tentang bau badan dan itu berkaitan dengan keringat dan itu berkaitan dengan permukaan kulit. Jadi di permukaan kulit kita itu ada bakteri yang namanya Staphylococcus epidermidis. Nah, Staphylococcus epidermidis ini merupakan salah satu flora normal yang ada di permukaan kulit kita. Jadi aku bakalan bahas Staphylococcus epidermidis ini. Staphylococcus epidermidis ini dia itu merupakan mikroorganisme, merupakan bakteri yang hidupnya itu di permukaan kulit dan lebih senang di lipatan-lipatan kulit, di tempat-tempat yang lembab seperti misalnya lipatan siku, terus di ketiak. Nah, seperti itu. Juga di lipatan lutut, lipatan paha dan segala macam, pokoknya lipatan-lipatan kulit ya, bisa juga di lipatan leher seperti ini. Jadi Staphylococcus epidermidis ini dia itu akan lebih mudah berkembang biak di tempat yang lembab. Jadi kalau kita misalnya berkeringat, apalagi berkeringat banyak ya,
kita itu lebih banyak ngerasain keringatnya kan pasti di lipatan-lipatan kulit, seperti misalnya di ketiak, pasti bakal ngerasa basah banget kan. Kalau di luaran itu, di kulit bagian luar itu karena sudah terpapar langsung sama angin, jadi mungkin keringatnya udah langsung kering seperti itu, udah gak basah lagi. Dan di ketiaknya lah yang masih tersisa basah-basahnya. Nah, jadi di tempat yang lembab itu, di ketiak itu, Staphylococcus epidermidis ini melakukan reproduksi itu cepat banget. Jadi sebenarnya Staphylococcus epidermidis ini yang menyebabkan bau badan. Ketika mereka bereproduksi itu, mereka menghasilkan bau badan ketika bercampur dengan keringat kita. Jadi begitu. Nah, sebenarnya itu pengalaman aku banget, karena kenapa? Aku di umur aku yang masih produktif seperti sekarang ini, aku itu pasti banyak kegiatan. Jadi sebenarnya aku risihnya itu bukan sama badan aku sendiri, tapi sama bau badan orang di sekitar aku. Karena kita kan sering juga ke tempat umum. Nah, apalagi ya di kampus lah dulu ya. Di kampus itu aku banyak punya rekan, banyak punya teman kayak gitu. Jadi otomatis kita juga pasti berkomunikasi sama mereka. Kalau misalnya mereka bau badan, kita yang ngerasain mau kita negur juga nggak enak kan, jadi otomatis kita harus tahan-tahan aja. Kalau misalnya kita yang bau badan, kita yang minder ya kan, karena kita ngerasa ya, kita pasti minder. Jadi gini guys, sebenarnya flora normal di kulit kita itu nggak bisa dihilangin. Jadi itu memang seharusnya ada di tubuh kita, jadi ya kita biarkan aja, karena dia juga di tubuh kita itu ada fungsinya untuk menjaga kesehatan kita. Itu dia tuh ada fungsinya, dan dia itu tidak menyebabkan penyakit ya. Tapi kalau misalnya kita diamkan terus menerus, kita tetap nggak menjaga kebersihan, walaupun kita tahu dia nggak menyebabkan penyakit secara langsung, kita diamkan dia, kita nggak menjaga kebersihan diri kita sendiri, pasti dia akan menyebabkan kita sakit. Nah, nggak mau kan sakit itu mahal banget loh biayanya guys. Makanya aku di sini ngambil kuliah kesehatan, karena aku tahu sakit itu mahal, sakit yang mahal. Sehat itu sebenarnya nggak mahal ya, sakitnya yang mahal. Nah, jadi aku bakal ngasih tau kalian gimana caranya biar meminimalisir bau badan. Pertama, kalau misalnya kalian mandi, pastikan kalian itu membersihkan secara rata bagian tubuh kalian. Sampai di lipatan-lipatan sekalipun kalian harus rata membersihkannya. Di lipatan siku, lipatan ketiak, lipatan paha, semuanya pokoknya kalian harus rata membersihkannya. Abis kalian mandi itu, kalian gunakan handuk yang kering. Jangan gunakan handuk yang lembab, karena di handuk yang lembab itu juga banyak ada bakteri dan kuman. Oke, jadi sia-sia aja dong ya rasanya kalau abis mandi terus dilap pakai handuk yang lembab. Kalau bisa handuknya itu juga diganti seminggu sekali, seperti itu, dicuci seperti itu ya, biar kuman-kuman yang ada di handuk itu bisa hilang, setidaknya bisa berkurang lah. Oke, jadi yang kedua, setiap mau berpergian, nah setelah kalian mandi itu usahakan memakai deodoran. Nah, deodoran itu sebenarnya nggak banyak membantu sih, tapi meminimalisir. Aku memakai deodoran itu memang cukup ampuh untuk meminimalisir keringat sebenarnya. Terus yang ketiga, hindari menggunakan pakaian yang tidak sesuai dengan bahan yang memang seharusnya kalian melakukan kegiatan ya. Misalnya kalian tahu hari itu bakal banyak ada kegiatan yang menguras tenaga kalian, usahakan kalian menggunakan pakaian yang tipis. Oke? Jadi biar kalian itu tetap merasakan adem, jadi nggak gampang keringetan, karena setiap mau keringetan itu kalian udah langsung kena angin tubuhnya, jadi kering gitu keringatnya kering, ya maksudku badannya kering gitu. Jadi itu untuk meminimalisir keringat dan pasti juga meminimalisir bau badan. Oke, yang keempat itu hindari banget nih ya, kalau udah berkeringat itu jangan memakai parfum lagi. Karena apa? Bau badan yang dihasilkan itu oleh keringat yang sudah bercampur dengan bakteri, jika dicampurkan dengan parfum, itu akan menyebabkan bau badan itu menjadi semakin parah. Kenapa? Kalian bayangin aja, satu itu bau badan, satu itu bau parfum. Emang yang satu itu baunya nggak enak, yang satu baunya enak. Tapi kalau mereka bergabung, itu bakal menghasilkan suatu bau yang benar-benar bikin mual.
Ya, jadi hindari menggunakan parfum kalau kalian lagi berkeringat. Usahakan kalau misalnya udah berkeringat, bau badan seperti itu, langsung ganti baju. Jadi usahakan kalian itu mengatur diri sendiri. Rasa-rasakanlah. Kalau misalnya sudah banyak berkeringat, jangan ditunggu sampai keringat itu kering di baju kalian. Itu juga bakal menyebabkan baunya itu nggak sedap. Nah, jadi kalau udah berkeringat, bajunya udah basah, bajunya dibuka aja, bajunya langsung dicuci seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian jemur pun itu bakterinya tuh masih menempel di sana. Tuh, jadi cuma mengurangi sedikit, sisanya masih. Jadi mending langsung dicuci. Keringat itu sehat banget kalau udah berkeringat, karena artinya sistem metabolisme di tubuh kita itu lancar. Nah, jadi yang harus kalian was-was itu adalah bau badan yang menyengat. Walaupun bakteri itu tidak menyebabkan penyakit, tapi jika kalian tidak merawat tubuh kalian, tidak menjaga kebersihan diri kalian, sama aja nanti jatuhnya ujung-ujungnya kalian juga pasti sakit karena bakteri itu. Oke, jadi sekian dulu video dari aku, dan aku mohon maaf sebanyak-banyaknya kalau aku ada salah-salah kata atau ada kata yang menyinggung atau tidak berkenan, kurang berkenan. Aku mohon maaf karena aku juga baru pertama kali buat video seperti ini. Jadi sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.